Coba bayangin deh, sebuah kota yang nggak cuma dibangun, tapi ditumbuhkan. Kedengarannya aneh ya? Tapi hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah solusi yang radikal banget, yang datangnya langsung dari alam buat ngatasin salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Yuk kita lihat gimana alam bisa mengubah total cara kita membangun. Oke, jadi masalah utamanya tuh ini. Industri konstruksi bertanggung jawab atas hampir 40% emisi karbon global. Angka yang luar biasa besar kan? Baja, beton, material-material konvensional lainnya itu punya jejak karbon yang masif, mulai dari produksinya sampai transportasinya. Ini fakta yang udah nggak bisa kita abaikan lagi. Pertanyaan ini mungkin kedengeran kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah inti dari inovasi yang akan kita bedah hari ini. Gimana kalau jawabannya ternyata ada pada sesuatu yang udah ada di bumi jutaan tahun lamanya, tersembunyi tepat di bawah kaki kita? Nah, mari kita lihat gimana ini bisa jadi kenyataan. Jawabannya, miselium. Ini bukan sekedar material biasa, tapi sebuah organisme hidup yang bisa kita ajak kerjasama untuk merevolusi cara kita membangun. Jadi, ini adalah pergeseran pola pikir, dari mengeksploitasi sumber daya jadi berkolaborasi dengan alam. Oke, jadi miselium itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh kayak akar-akarnya jamur, sebuah jaringan filamen super halus yang menyebar di bawah tanah. Nah, di alam, tugas utamanya itu mengurai bahan-bahan organik. Tapi yang bikin dia istimewa, dia ini juga lem super alami. Dia bisa ngiket partikel-partikel apa aja jadi satu kesatuan yang padat dan kuat. Dan inilah wujudnya kalau kita lihat dari dekat. Kelihatan kan, jaringan putih berserat ini? Ini adalah mesin biologis yang lagi bekerja. Hifa-hifa ini menyebar, mencerna makanannya, dan dalam prosesnya menciptakan sebuah matriks yang kuat dan saling mengunci. Ini adalah perekat super alami yang dibuat tanpa panas, tanpa tekanan, dan tanpa bahan kimia beracun. Keren banget! Nah, di sini nih, kita bisa lihat rangkuman kekuatan supernya. Miselium itu bukan cuma sekedar lem, dia adalah pendaur ulang yang hebat. Dia bisa tumbuh subur di limbah pertanian, yang biasanya cuma dibuang loh. Dinding selnya itu mengandung kitin, semacam biopolimer yang bikin dia kuat, tapi tetap ringan. Dan yang paling penting, dia menyerap karbon. Dia mengambil karbon dari limbah tanaman makanannya dan menguncinya di dalam material, secara efektif mengubah sampah jadi penyimpan karbon. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya prosesnya itu elegan banget. Di bagian ini, kita akan lihat gimana para ilmuwan mengubah limbah pertanian dan jamur menjadi material komposit yang kita sebut komposit berbasis miselium, atau gampangnya batu bata yang ditumbuhkan. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Pertama, yang paling penting nih, persiapan dan sterilisasi substrat. Ini krusial banget. Kenapa? Biar jamur yang kita mau aja yang tumbuh, bukan bakteri atau jamur liar lain. Oke, lanjut ke langkah kedua, inokulasi. Di sini, kita sebar bibit miselium hidup ke dalam substrat yang udah bersih tadi. Ketiga, masa inkubasi. Nah, di sini kita tinggalin aja campurannya di cetakan selama beberapa hari di lingkungan yang terkontrol. Miseliumnya akan tumbuh, menyebar, dan merekatkan semua partikel jadi satu balok padat. Dan yang terakhir, dehidrasi. Pertumbuhannya harus kita stop. Jadi balok jadi panasin atau dikeringin buat ngilangin kelembabannya. Hasilnya, material komposit yang stabil, nggak aktif lagi, dan siap pakai. Dan ini visual yang bagus banget buat ngegambarin prosesnya. Di sebelah kiri, kita lihat tahap awal, substratnya dimasukin ke cetakan. Terus di sebelah kanan, setelah beberapa hari, lihat deh, miseliumnya udah mengambil alih sepenuhnya, membentuk balok putih yang padat. Ini bukan lagi tumpukan serbuk gergaji biasa, ini udah jadi material komposit yang baru. Oke, teknologinya kedengaran menjanjikan banget kan? Tapi gimana performanya di dunia nyata? Setiap material baru itu harus diuji kemampuannya. Yuk kita lihat datanya dan bandingin antara janji dan kinerja sebenarnya dari komposit miselium ini. Salah satu bidang di mana miselium ini benar-benar bersinar adalah sebagai bahan insulasi. Kemampuannya buat memerangkap udara di dalam jaringan mikroskopisnya bikin dia jadi kandidat yang oke banget buat menjaga bangunan tetap hangat pas musim dingin dan sejuk pas musim panas. Coba deh lihat perbandingan langsung ini. Angka-angkanya bicara sendiri. Konduktivitas termalnya sangat kompetitif dibanding polistirena, busa sintetis yang biasa kita pakai. Tapi yang paling nonjol itu biaya dan ketahanan apinya. Miselium jauh lebih murah buat diproduksi dan secara alami punya ketahanan api yang jauh lebih baik. Polistirena itu kan gampang banget terbakar, sementara miselium cenderung cuma hangus. Tentu aja nggak ada solusi yang sempurna. Nah, disinilah kita harus realistis.
Walaupun potensinya gede banget, miselium punya beberapa kelemahan yang harus diatasi sebelum bisa dipakai secara luas di dunia konstruksi. Dan inilah tantangan terbesarnya, air. Karena strukturnya yang alami banget, pori-porinya dan berserat, mirip spons lah. Komposit miselium ini bisa nyerap air dalam jumlah yang luar biasa banyak. Kadang bisa lebih dari 2000% dari beratnya sendiri. Ini jelas jadi masalah serius buat material bangunan, karena kalau lembab, dia bisa rusak dan kehilangan kekuatannya. Jadi, yuk kita rangkum. Kelebihannya jelas, insulasi hebat, tahan api, dan ramah lingkungan. Tapi kelemahannya juga nyata, gampang banget nyerap air, kekuatan mekanisnya belum sekuat beton atau baja, dan kualitasnya kadang bisa nggak konsisten. Artinya apa? Untuk sekarang komposit miselium ini paling cocok buat aplikasi non-struktural, misalnya panel insulasi atau panel akustik, bukan buat nahan beban bangunan. Dengan semua plus-minus ini, terus gimana nasib material keren ini selanjutnya? Apa dia bakal selamanya jadi bahan eksperimen aja, atau benar-benar bisa membentuk kota-kota masa depan kita? Jalan ke depan itu soal strategi yang cerdas. Para peneliti sekarang fokus pada inovasi, kayak ngepres materialnya pakai panas, biar lebih padat dan tahan air. Mereka juga coba-coba pakai lapisan pelindung dan bikin material hibrida. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah standarisasi. Industri konstruksi itu butuh material yang bisa diandalkan dan konsisten. Nah, itulah tujuan utama penelitian saat ini. Kutipan dari para peneliti ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Walaupun banyak tantangan, optimisme di bidang ini tuh tinggi banget. Teknologi ini bukan lagi sekedar ide, tapi sebuah bidang yang lagi berkembang pesat dengan potensi nyata buat mengubah industri konstruksi jadi lebih baik dan tentunya lebih hijau. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Kalau kita lihat cakrawala kota kita sekarang, kita lihat warisan material dari masa lalu. Tapi, analisis kita hari ini nunjukin kalau masa depan mungkin akan kelihatan sangat berbeda, lebih organik, lebih hidup, dan bahkan ditumbuhkan dari limbah yang kita hasilkan sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah, tapi kapan kita akan mulai menumbuhkan kota kita?